Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa junudihi wa ansarihi wa qtafa. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, yang mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan ini menjadi umur yang berkah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan mentadabbur serta belajar dari tafsir surah An-Nas. Ayuhal ikhwah wal akhawat, para asatiz wal ustazat, al-hadirun wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Suratun Nas yang bermakna surah An-Nas artinya manusia. Surah ini diambil dari ayat yang pertama dan ayat yang seterusnya yang berulang-ulang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya kalimat An-Nas. An-Nas yang berarti manusia. Surah An-Nas ini di dalam tertib Al-Quran dia adalah surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-114. Jadi tertibnya ini adalah surah yang ke-114, dan jumlah ayatnya ada 6, yaitu 6 ayat. Jadi surah An-Nas ini ada 6 ayat, yang mana kandungan daripada surah ini yaitu anjuran ataupun perintah untuk supaya kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan, terutama kejahatan syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Berarti setan itu ada 2 macam. Setan yang nampak, setan yang tidak nampak oleh mata kita. Setan yang nampak wujudnya manusia. Setan yang tidak nampak berarti wujudnya adalah jin. Karena jin itu kata Allah SWT dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya jin dan juga kroco-kroconya, kabilah-kabilahnya, kaum-kaumnya ataupun keturunan-keturunannya, mereka mampu untuk melihat kamu semua dari satu tempat di mana kamu tidak mungkin untuk dapat melihat mereka. Berarti jin itu ada, namun dia tidak nampak oleh mata zohir kita ini, tapi bisa kita rasakan, bisa kita dengan kacamata batin kita merasakan tentang wujud adanya jin. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita melalui Al-Quran sebagai al-ma'uzatain atau al-mu'awwizatain. Ada yang menyebutnya al-ma'uzatain, ada juga menyebutnya al-mu'awwizatain. Jadi surah ini
Al-Ma'uzatain maknanya ada dua surah yang mengandung perlindungan, artinya memohon perlindungan. Al-Ma'uzatain atau Al-Mu'awwizatain. Apa surah itu? Suratul Falaq dan surah An-Nas. Bahkan dikatakan dua surah ini turunnya itu berbarengan. Jadi dua surah ini diturunkan sekaligus. Kenapa? Salah satu sebab turunnya diceritakan yang terkenal dari kisah Lubaid ibnu A'sam. Dia adalah seorang penyihir. Lubaid ibnu A'sam ini seorang penyihir beragama Yahudi, dan dia ini telah menyihir Nabi SAW. Sehingga ketika itu Rasulullah menjadi sakit. Rasulullah ini menjadi seperti orang yang tidak ada semangat dalam hidup, seperti orang yang kehilangan eksistensi, kehilangan jati diri. Banyak yang hilang dari memorinya. Maka kalau ada orang yang malas keluar dari rumah, suka menyendiri, ini boleh jadi ini kena sihir gitu. Ya, kena sihir. Jadi ketika melihat orang itu, dia menjadi minder, menjadi takut, atau menjadi banyak kekhawatiran, sehingga hilang semangat untuk hidup, hilang semangat untuk menjadi orang-orang yang baik, sehingga dia menjadi orang yang tertutup, menjadi orang yang banyak menyimpan rahasia. Ini berbahaya orang seperti itu. Nah, ini juga bagian daripada pengaruh sihir. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang dijaga oleh Allah, seorang yang dikasihi oleh Allah, maka sihir itu tidak sempat memudaratkan dirinya. Namun pengaruhnya ada. Kalaulah pada diri seorang nabi sihir itu bisa masuk, bisa dikenai, apalagi orang-orang biasa gitu. Nah, maka kita jangan menganggap remeh tentang sihir, karena sihir itu memang sudah ada sejak dahulu. Sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dahsyat ilmu sihir mereka. Jadi sihir itu memang ada. Nah, menjadi asbabun nuzul ayat Al-Falaq dan An-Nas ini, maka ketika itu malaikat turun mendapatkan Nabi, yang satu duduk di kepala Nabi, yang satu duduk di kaki Nabi. Ketika ditanya apa yang terjadi pada diri Nabi, kata malaikat yang satu, sesungguhnya Rasulullah sudah kena sihir. Siapa yang menyihirnya adalah Lubaid ibnu A'sam. Jadi sarana yang dia buat untuk menyihir Nabi itu dengan wasilah alat-alat, seperti alat yang digunakannya itu adalah pelepah kurma, kemudian rambut yang rontok dari Nabi, sisir yang digunakan Nabi untuk menyisir rambutnya. Jadi itu semuanya bisa. Dan juga dari gigi yang copot, ya. Maka itu
segala apa yang ada pada tubuh kita ini jangan kita remehkan sembarangan, kita buang kuku ya. Jangan jangan dibuang sembarangan, apalagi darah. Kalau kita berbekam ada darahnya kan, itu seharusnya dibakar, untuk menghabiskannya itu dengan dibakar. Kalau tidak, bisa dijadikan nanti untuk sihir. Itu begitu. Dan ada lagi orang yang mengeluarkan darah itu dengan cara fasdu. Jadi darahnya itu banyak. Jadi darah itu jangan sampai diremehkan. Nanti dibuang di tong sampah. Ada orang yang berniat jahat, darah itu bisa dijadikan sarana untuk sihir. Jadi media-media seperti itu. Gimana? Foto juga. Foto itu bisa. Maka itu orang-orang dulu itu tidak mau banyak foto-foto, terutama lukisan yang mirip gitu kan. Nah, ketika itu media itu diikat dengan 11 ikatan yang ditusuk setiap ikat itu dengan jarum, dan itu dijadikan seperti bentuk boneka. Setelah itu disimpan dalam peti, dan media sihir ini dimasukkan dalam sebuah sumur, lalu ditindih lagi dengan sebongkah batu. Begitu sihir itu. Ini sebab turun al-mu'awwizatain atau al-ma'uzatain. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pun diturunkan oleh Allah dengan wasilah malaikat Jibril al-ma'uzatain. Maka itu sekaligus turun. Al-ma'uzatain itu jumlahnya 5 ayat, sedangkan An-Nas ini jumlahnya 6 ayat. Jadi jumlah seluruhnya 11 ayat. Sebagaimana tukang sihir itu mengikat dengan 11 ikatan. Maka itu setiap Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat ini membaca satu ayat demi satu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Putus ikatan yang pertama. Min syarri ma khalaq. Putus ikatan kedua. Sampai ayat yang terakhir dari surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Maka putus seluruh ikatan-ikatan sihir itu. Maka saat itu Rasulullah SAW mendapatkan dirinya seperti dirinya itu yang sangat ringan, tumbuh semangat, segar gitu. Seperti orang yang diikat, setelah lepas ikatan itu merasa lega yang luar biasa. Jadi maka itu surah An-Nas ini disebut dengan Al-Ma'uzah As-Saniyah, sedangkan Al-Falaq itu disebut dengan Al-Ma'uzah Al-Ula. Artinya ayat atau surah perlindungan yang pertama itu adalah Al-Falaq, dan surah perlindungan yang kedua itu disebut surah An-Nas. Ini kan Al-Ma'uzatain, berarti 2 surah perlindungan. Yang pertama adalah Al-Falaq, disebut Al-Ma'uzah Al-Ula.
Yang kedua adalah An-Nas, yaitu Al-Ma'udzah As-Tsaniyah. Ini penamaan daripada surah An-Nas. Baik.